Saya akan membacakan satu Raja-Raja pasal 13. Sedang Yerobeam berdiri di atas mezbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap mezbah itu. Katanya, "Hai mezbah, hai mezbah, beginilah firman Tuhan, bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu." Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib. Katanya, "Inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman, bahwasannya mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya." Demi Raja Yerobeam mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap mezbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas mezbah dan berkata, "Tangkaplah dia." Tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejam, sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Mezbah itu pun pecahlah, sehingga abu yang di atasnya tercurah, sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicaralah raja dan berkata kepada abdi Allah itu, "Mohonkanlah belas kasihan Tuhan, Allahmu, dan berdoalah untukku, supaya tanganku dapat kembali." Dan abdi Allah itu memohonkan belas kasihan Tuhan. Maka tangan raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicaralah raja kepada abdi Allah itu, "Marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu. Sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu." Tetapi abdi Allah itu berkata kepada raja, "Sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, aku tidak mau singgah kepadamu. Juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu." Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, "Dari jalan manakah ia pergi?" Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Pelanai keledai bagiku." Setelah memelanai keledai baginya, lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, "Engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda?" Jawabnya, "Ya, akulah itu." Katanya kepadanya, "Marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti." Tetapi jawabnya, "Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu." Lalu jawabnya kepadanya, "Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu.
supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, pelanailah keledai bagiku, dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkan di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia. Wahai saudaraku, setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu. Dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mezbah yang di Betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Sesudah peristiwa ini pun, Yerobeam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditasbihkannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Amin. Saya lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 31. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tapi satu Roh.
Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk mendoakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat atau untuk menyembuhkan atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Allah. Silakan Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasihan. Minum dulu itu. Saudara, saudara ada ya di kelas profetik ya, nanti yang hari Jumat besok kita belajar. Ini saya kasih sedikit ya.
bernubuat itu ada tiga, saudara ya, ada tiga. Satu, orang itu memang Tuhan kasih omongan, dalam hatinya dia ngomong, artinya Tuhan suruh, saudara ya. Tapi yang kedua, ada ayatnya di Alkitab, lalu Anda mengulang kembali apa yang tertulis di Alkitab itu. Ya, seperti Yohanes yang ada di Wahyu itu ya, dia kan mengulang kembali apa yang disampaikan oleh Yeskel. Tapi yang ketiga, ada bernubuat dengan iman. Kalau Anda membaca dalam Roma 7, orang yang punya karunia bernubuat, bernubuatlah dengan iman. Nah, ada orang-orang ya, dia percaya, dia yakin dengan sesuatu, dia ngucap, saudara. Nah, ucapannya itulah sebuah nubuatan. Nah, kalau ucapannya itu maki-makian, ya itu berarti nubuatan yang tidak baik. Kalau ucapannya itu bagus, ya penuh dengan berkat, ya itu berarti nubuatan yang baik. Nah, makanya, saudara, ketika kita, ya kalau Anda sedang mengatakan sesuatu, ya saudara ya, mulai berhati-hati, jangan mengucapkannya negatif, saudara. Untuk dirimu, untuk keluargamu, jangan mengucapkannya negatif. Karena itu adalah sebuah nubuatan. Sebuah nubuatan. Tetapi kalau nggak terjadi, iya tidak semua nubuatan itu terjadi. Satu dari sekian terjadi, saudara. Tetapi jangan sampai Anda ngomong dan itu terjadi. Yang jelek itu. Jadi daripada Anda bernubuat yang jelek, mendingan Anda bernubuat yang positif, yang bernubuat yang baik-baik, saudara ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa bernubuat yang baik-baik tentang, ya kan, baik tentang diri sendiri, tentang anak kita maupun tentang orang. Bagaimana? Ya kalau kamu hidupnya dikuasai oleh cinta itu, saudara. Kamu jangan pernah ada kemarahan sehingga timbul akar pahit di hatimu sehingga kamu ngomong yang tidak baik. Jadi kalau hatinya melimpah dengan cinta, ya ada orang ya, saya ngamati ya, ini biasanya oma-oma ya, saudara, oma-oma zaman kuno ya. Dia ngomong ya, ngomong yang jelek-jelek, selalu ngomong yang jelek tentang cucunya. Ya, saudara, ya, ngomong yang jelek tentang cucunya. Ngomong yang hal yang mencelakakan, hal yang medeni-medeni, yang menakutkan. Ya, mungkin tidak terjadi yang dia ngomong itu belum tentu terjadi juga, saudara ya. Tetapi paling tidak itu membuat suasana hati jadi nggak baik. Membuat hidup kita moodnya jadi nggak baik. Karena toksik ya. Perkataan yang jelek itu kan walaupun tidak terjadi tapi kan itu toksik, saudara. Ya kan ada orang-orang ya yang suka ngomongnya negatif terus ya. Nah, itu adalah sebuah nubuatan, saudara ya. Perkataan-perkataan yang negatif itu sebuah nubuatan toksik jadinya. Kalau Anda ketemu orang kayak gitu, ya tinggal, saudara. Nggak usah ditemenin. Kalau Anda ketemu dengan orang yang negatif itu tinggal, karena itu racun buat hidupmu. Tidak akan ada untungnya. Nah, kalau suami Pak gimana lah, itu repotnya, saudara. Nah, kamu dulu pernah ketemu dia gimana, Pak? Ya bulan promosi ya Pak, dapat jeblosan kejeblak. Ya itu karepmu, bulan promosi. Kejeblos, ya, susah ngomong kalau udah begitu ya. Tetapi ya, kalau orang lempar racun, lempar toksik ke kamu, lempar sampah kotor ke kamu, ya kamu ya bersih-bersih cepet-cepet. Jangan mau terus kamu nikmati sampahnya itu baunya sehari semalam, sebulan setahun bau masih bau kotoran badanmu gara-gara dilempar kotoran atau dilempar racun sama suamimu, sama istrimu, sama tetanggamu atau siapa ya. Makanya kemarin diajarin ya, kemarin itu ya, untuk hari koinonia kan, diajarin kalau ada orang melemparkan itu ya, hawa neraka kepadamu, kamu cepat-cepat tolak, saudara ya, tengking dalam nama Yesus. Nah, nubuatan-nubuatan yang tidak baik ini, perkataan-perkataan yang tidak baik itu ya, itu juga adalah sebuah hawa dari neraka yang kamu harus tolak, saudara. Tolak ya langsung ya dalam nama Yesus, tidak akan terjadi dalam nama Yesus. Tolak, saudara. Nubuatan, makanya tiap pagi saya doakan ya, setiap mau keluar rumah ya, anak-anak saya tolak di dalam nama Yesus perkataan buruk, semua hal buruk, nubuatan buruk, mimpi buruk, semua hal yang buruk saya batalkan dari anak-anak ini. Batalkan dalam nama Yesus. Itu penting, saudara. Itu penting. Ya, karena setiap orang itu bernubuat untuk kesamanya, saudara. Setiap perkataan kita itu ada sebuah nubuatan. Ya, bahkan nama Anda saja sebuah nubuatan ya. Nama Anda itu sebuah nubuatan, ya kan? Nama saya sebuah nubuatan. Jadi nama itu sebuah nubuatan, perkataan itu ada sebuah nubuatan. Tergantung ada orang yang perkataannya nggak ada isinya, ada perkataannya penuh dengan isi. Tetapi apapun ya, apapun, wah, saya ini juga cuma gembel Pak, ngapain saya ngomong-ngomong Pak? Ya sama, saudara.
Kita tidak tahu kapan nubuatan itu akhirnya diambil oleh semesta alam ini lalu akan terjadi dalam hidup kita. Sebaiknya begitu kamu dengar perkataan yang tidak baik, toksik gitu ya, tengking dalam nama Yesus. Ada orang ngomong, Allah kamu itu bakal kere kamu sampai tua, tolak dalam nama Yesus. Langsung gituin aja saudara, nggak apa-apa. Wah kamu itu wis, wah ini bakal, eh, misalnya apa ya, kamu bakal apa namanya jadi perawan tua, tolak dalam nama Yesus. Tolak langsung saudara. Perkataan-perkataan ya kalau ada orang ngomongin kamu atau bahkan orang tua kita yang ngomong. Orang tua kadang-kadang ngomong bukan maksud hatinya begitu, saudara ya. Percaya deh. Tapi memang karena ya memang dia sini mengalami hidup yang berat dan kekhawatiran yang amat sangat. Tapi ketika dia ngomong, Ma, minta maaf, Ma, aku tolak ya dalam nama Yesus. Tadi perkataan tadi yang tidak baik. Tolak saudara ya. Semua perkataan-perkataan yang tidak baik, tolak dalam nama Yesus. Kalau ada perkataan-perkataan yang baik, kita aminkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya, diaminkan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kalau misalnya perkataan dia ngutip dari dukun mana, tetap kamu aminkannya dalam nama Yesus. Nah, baik itu baik maupun negatif, yang positif maupun yang negatif. Ya, saudara tahu bahwa itu adalah sebuah nubuatan dalam hidupmu, itu adalah sebuah sebuah apa yang akan terjadi. Dan kalaupun itu tidak terjadi, itu akan meracuni hidupmu hari ini, saudara. Iya kan? Kamu kan jadi jengkel orang itu ngomong, berarti orang itu menghina saya, ngarep-ngarep saya mati, ngarep-ngarep saya rusak. Akhirnya kan hatimu jadi jelek, saudara. Apalagi yang ngomong adalah orang yang kamu cintai. Jangan hatimu biarkan dikontori ada dengan apapun juga tolak dalam nama Yesus. Apalagi itu adalah nubuatan yang buruk. Ya, saudara ya. Jangan takut. Dan Anda sendiri coba mulai perkatakanlah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang positif, perkataan-perkataan yang membangun. Coba dilatihan, saudara ya. Latihan, saudara. Apalagi kalau Anda punya kebiasaan yang tidak baik atau masa lalu begitu mengerikan ya. Memang tidak mudah, saya tahu. Tapi mulai ngomong. Makanya tiap pagi bangun, yang kamu ucapkan pertama apa bilangnya? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sambil ngulet di kasur ya, sambil kamu, aduh terima kasih Tuhan, lalu kamu mulai nyanyi, saudara. Mulai memuji Tuhan. Itu akan membawa kamu mempunyai kebiasaan yang baik. Coba di tiap pagi kamu latih itu dulu, saudara. Hal yang simpel. Ya, oke, jangan jadi nabi yang bengis, saudara ya. Jadilah nabi yang baik hati, yang hanya membawakan perkataan-perkataan yang membangun. Ya, kalau nabi yang bengis itu nanti kamu tidak disukai orang, saudara. Tapi kalau kamu mencapai perkataan-perkataan yang baik selalu ya, maka kamu hidupmu akan penuh dengan sejahtera. Karena apa yang kamu ucapkan itu kan kamu kan jadi saluran dari apa yang kamu ucapkan, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.